Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan bahas analisa fundamental saham Pewon kuartal keempat tahun 2020. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham Pewon ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha properti, jadi untuk sumber income-nya berasal dari penjualan atau sewa propertinya. Terkait segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum, selesai membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan Pewon. Untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pakuwon sebesar 68,68%, masyarakat sebesar 31,32%. Dan dari segi pendapatannya kita bisa lihat dari 2014 sampai dengan 2019 cukup konsisten mengalami kenaikan, tetapi di 2020 mengalami penurunan 44,4%. Jadi penurunan ini disebabkan oleh pandemi atau force major ya teman-teman. Terus yang di atas ini ada 51% sama 58% itu adalah recurring income-nya. Jadi untuk recurring income dari Pewon ini sangat tinggi ya teman-teman, lebih dari 50%. Terus untuk dari segi net profitnya juga teman-teman bisa lihat 2014 sampai 2019 cukup konsisten mengalami kenaikan, tetapi dari segi net profitnya mengalami penurunan 65,6%. Ya, ini disebabkan karena dari segi revenue-nya juga turun, jadi net profitnya juga mengalami penurunan. Terus untuk dari segi asetnya cukup konsisten mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 1,5%. Untuk dari segi hutangnya juga mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 10%. Dan dari segi modalnya sebenarnya cukup konsisten mengalami kenaikan, tetapi 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 2,2%. Dan teman-teman di sektor properti, kita harus melihat salah satu indikator lagi, yaitu adalah land bank atau sebenarnya tanah-tanah yang mereka miliki yang masih bisa dikembangkan. Jadi untuk dari Pakuwon Jati ini memiliki land bank yang lebih dari 10 tahun ya, dari mereka bilang. Dan ini adalah area-areanya, teman-teman bisa baca untuk di Jakarta, mayoritas di Jakarta dan Surabaya untuk dari segi land bank yang mereka miliki. Terus untuk dari summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2020, di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Untuk 2020 ini net profit marginnya di sekitar 23,25%, jadi ini masih di atas 20% ya. Tetapi kalau kita lihat secara histori, mungkin kita bisa mendoakan rata-ratanya di sekitar 35% ya teman-teman untuk dari segi net profit marginnya. Terus dari segi EPS-nya di 19 dan membuat pernya menjadi 26,41. Jadi walaupun dari segi harga mengalami penurunan, tetapi dari segi EPS-nya mengalami penurunan yang lebih dalam membuat pernya mengalami kenaikan. Terus dari segi book value-nya di 368, dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang di 5110, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 1,39 kali. Nah, tetapi kalau kita lihat secara histori, PBV 2020 ini merupakan PBV yang paling rendah. Terus untuk dari segi DER-nya di 0,5 kali, dan kalau kita lihat secara histori, untuk DER-nya juga tidak pernah mencapai angka 1. Terus untuk dari segi ROE-nya di 5,25%, ya ini penurunan karena net profit-nya turun. Tetapi kalau kita lihat secara historinya, rata-rata dari ROE-nya sekitar 13 sampai dengan 15% ya untuk ROE dari Pewon ini. Terus untuk dari segi ROA di 3,51%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 5110, dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsic value-nya sekitar 450. Jadi masih memiliki margin of safety minus 12%. Dan ini adalah kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa saya berikan oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Kedua dari segi GCG saya berikan oke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua memiliki pemilikan saham mayoritas. Untuk revenue saya berikan oke walaupun mengalami penurunan, tetapi force major ya teman-teman di masa pandemi seperti sekarang. Tetapi untuk net profitnya saya berikan no karena penurunannya sudah lebih dari 50%. Untuk dari segi aset saya berikan oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan oke karena DER-nya masih di bawah 1. Untuk book value saya berikan no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk secara sektor saya berikan oke karena mereka masih memiliki land bank ya teman-teman yang cukup besar. Untuk ROE saya berikan no karena tidak mencapai 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut.
Untuk margin of safety saya berikan source no karena negatif. Untuk dividen saya berikan source oke karena selama 5 tahun terakhir untuk P1 ini masih sangat royal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 7 dibanding 11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham P1 ini? Teman-teman, sebenarnya secara fundamental untuk P1 ini sangat menarik ya. Tetapi dari segi valuasi ini sudah termasuk overvalue. Itu yang membuat saya tidak masuk ya di saham P1 ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.